Hai Lemanians, hai Rezanians, ini gue Reza Mustafa. Nah di Reza bercerita kali ini gue bakalan menceritakan tentang salah satu artis favorit gue ya. Dia adalah Freddie Mercury, salah satu artis rock dan juga penyanyi serta pencipta lagu atau penulis lagu yang sangat-sangat legendaris ya. Sampai sekarang karya-karyanya itu masih banyak didengarkan di seluruh dunia karena memang sangat-sangat cucok meong lah karyanya. Jadi gue pribadi tuh sangat suka dengan karya-karyanya dia karena suaranya bagus, talentanya bagus banget sebagai seorang pencipta lagu. Pokoknya dia sebagai pianis juga keren banget. Oke. Jadi bagaimana kisah hidup dari Freddie Mercury gue bakalan ceritain. Tapi sebelum gue bercerita guys, gue promosi dulu. Buat yang mukanya pengen cerah, glowing, kalian bisa beli Reza Kosmetik dan Skincare alias skincare gue sendiri ya. Dan ini dia tonernya, dan ini sudah ber-BPOM ya guys. Tuh ada nomor BPOM-nya, ada barcode BPOM-nya, dan pabriknya udah ISO ya. Dan ini sama juga guys, ini ada facial wash-nya atau sabun cuci mukanya, serta ada juga krim siang dan krim malamnya guys. Jadi kalian bisa beli di Shopee dan Tokopedia, dan ini sudah ber-BPOM ya semuanya guys. Jadi udah aman, jangan ragu untuk beli. Yang mukanya burik, beruntusan, dekil, kalian cocok banget nih menggunakan Reza Kosmetik dan Skincare paket untuk mencerahkan dan mengglowingkan. Yang pengen menjadi distributor, reseller, boleh banget, silahkan DM gue aja di Instagram atau hubungi nomor manajer gue ya guys. Oke, kali ini gue bakalan cerita tentang Freddie Mercury atau artis rock dan juga bandnya ya Queen yang sangat terkenal dari Inggris. Oke deh, Nah, Freddie Mercury atau yang itu merupakan nama panggungnya ya, nama panggungnya ya sebagai seorang vokalis dari band rock bernama Queen yang berasal dari London, Inggris, di mana dia ini lahir dengan nama asli Farrokh Bulsara, dan dia lahir pada tanggal 5 bulan 9 tahun 1946 di Zanzibar. Yang dimana Zanzibar ini merupakan wilayah jajahan dari Inggris ya guys. Akhirnya ya, dimana ayahnya ini bernama Bomi Bulsara dan ibunya bernama Jer Bulsara. Dan dia ini memiliki seorang adik perempuan juga ya yang bernama Kashmira. Freddie ini mulai belajar main piano guys dari umur 7 tahun. Jadi memang dia dari kecil sudah bermain piano ya. Dan dia mulai menyanyi juga, tapi dia lebih fokus ke piano awalnya dari kecil. Hingga pada tahun 1964 Freddie bersama keluarganya ini pindah ke Inggris guys. Dan dia itu sempat kuliah ya di Ealing Art College dan lulus dengan gelar diploma pada tahun 1969. Jadi dia sempat kuliah, dan keren ya artis yang bisa kuliah itu keren banget karena nggak banyak artis yang lulusan kuliah guys pada waktu itu. Nah, Freddie Mercury ini salah satunya. Dan pada tahun 1970 Freddie ini bertemu dengan Brian May sebagai seorang gitaris dan juga drummer Roger Taylor ya, dimana mereka ini membentuk band bernama Queen. Ada satu lagi anggotanya, pokoknya Queen-nya ini berempat orang ya bersama Freddie Mercury, dimana band Queen ini merupakan band rock ya, sebagai Freddie Mercury sebagai vokalisnya. Dia sebagai vokalis utama dari band ini guys. Dan bersama dengan Queen ini mereka ini merilis debut albumnya pada tanggal 13 bulan 7 1973 yang berjudul Queen 1, di mana debut albumnya ini dirilis bersama di bawah label rekaman Universal Music International ya. Jadi Queen ini memiliki hak juga di karya-karyanya, tapi dia juga dibantu oleh label rekaman Universal guys gitu. Dan dengan perilisan album pertama dari Queen ini yang berjudul Queen 1, nama Queen ini, band Queen ini cukup terkenal ya waktu itu ya. Lagu-lagunya ini cukup dikenal di Inggris dan sering diputar juga di radio-radio Inggris, sehingga membuat mereka cukup terkenal waktu itu guys, walaupun hanya baru dengan album pertama. Hingga akhirnya pada tanggal 8 bulan 3 1974 Freddie bersama juga bandnya Queen ini merilis album kedua mereka guys, berjudul Queen 2, dimana album ini yang membuat mereka semakin terkenal sebagai band rock ya, yang rock and roll, nyentrik, dan suaranya unik ya sebagai Freddie Mercury sebagai vokalisnya. Dan dia ini mulai memiliki banyak fans di Inggris karena dua album ini cukup membuat mereka terkenal di Inggris pada waktu itu guys. Sebagai band rock ya, karena memang mereka ini alirannya rock guys, tapi dia juga bisa menguasai musik lain seperti
opera, jazz, pop. Pokoknya mereka ini rock, tapi bandnya ini bidang utamanya adalah band rock guys gitu, atau Queen ini rock ya, band rock ya. Dan pada tanggal 8 bulan 11 1974, Freddie Mercury dan juga Queen ini merilis album ketiga mereka berjudul Sheer Heart Attack, di mana lagu album ini semakin membuat Queen semakin terkenal di seluruh Inggris dan juga Eropa ya, yang membuat nama mereka ini cucok meong lah, karena sudah mulai terkenal di Inggris dan juga sampai ke seluruh Eropa. Banyak sudah yang fans ya, atau ngefans sama Queen ini beserta Freddie Mercury sebagai vokalisnya, karena memang suaranya bagus banget ya, dan karya-karya atau lagu-lagunya itu unik-unik guys lagunya gitu. So pada tanggal 21 bulan 11 1975, Freddie Mercury dan juga bandnya ini Queen merilis album keempat mereka yang berjudul A Night at the Opera, di mana album ini sangat-sangat terkenal guys di seluruh dunia dan mengantarkan mereka menjadi band rock dari Inggris yang waktu itu menjadi superstar global ya, atau terkenal di seluruh dunia. Jadi kali ini melalui album keempatnya ini dia tidak hanya terkenal di Inggris saja guys, tapi terkenal di seluruh dunia karena lagu-lagunya itu booming banget dan banyak disukai oleh orang-orang pada masa itu di seluruh dunia ya, bukan cuma di Inggris tapi di benua Eropa lainnya, di negara Eropa lainnya, dan juga di Asia, bahkan sampai ke Amerika dan Amerika Latin. Pokoknya cucok meong lah. Queen ini Freddie Mercury ini sama Queen udah terkenal ya, dia menjadi superstar global lah, pokoknya udah jadi artis global lah, atau band rock global, dan sangat terkenal pada waktu itu. Dan lagu-lagu seperti Love of My Life dan juga Bohemian Rhapsody pada album keempat Queen ini mengantarkan Freddie Mercury ini dijuluki sebagai salah satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan berpower, serta dia menciptakan lagu ini dengan sangat bagus ya, dan unik dan berbeda. Pokoknya lagu-lagu di album keempat ini membuat Queen sangat terkenal beserta Freddie Mercury sebagai vokalisnya. Dan video-video klipnya juga nih termasuk nyentrik ya, si Freddie Mercury ini dia sempat berdandan jadi perempuan segala macam. Pokoknya dia band namanya juga rock ya guys, pasti nyentrik lah gitu. Pokoknya cucok meong lah. Melalui album keempat ini dia juga terjual, dia menjadi superstar global, dan album ini terjual jutaan kopi di seluruh dunia guys gitu. Nah disinilah nama Queen ini terkenal hanya tidak di Inggris ya, atau di London ya, tapi terkenal di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika, serta negara-negara di seluruh dunia. Pokoknya waktu itu lagu-lagunya itu sering diputar di seluruh dunia guys, menjadikan dia ini band rock yang sangat terkenal pada masa itu ya, pada tahun 1970-an, 80-an, 90-an guys gitu. So di album keempatnya ini yang menjadikan Queen sangat-sangat terkenal guys, dan menjadi band rock pertama dari Inggris yang sangat mengglobal ya, atau menjadi superstar dunia, karena memang karya-karyanya kayak bisa dipungkiri di album keempat ini. Mereka menyajikan musik opera dicampur rock, dicampur pop, pokoknya nyentrik banget lah, disertai juga dengan musik videonya yang nyentrik dan segala macam dan kontroversial ya, mengantarkan Queen ini menjadi sangat terkenal. Begitupun juga dengan Freddie Mercury sebagai vokalisnya, karena yang disorotin memang selalu si Freddie Mercury ya, karena dia merupakan leadernya ya, atau pemimpin dari Queen ini waktu itu sebelum dia meninggal. Nah pada tanggal 10 bulan 12 1976, Freddie Mercury ini beserta Queen atau bandnya ini merilis album kelimanya yang berjudul A Day at the Races, di mana album ini terjual juga jutaan kopi ya, puluhan juta kopi di seluruh dunia, sama seperti album keempatnya. Pokoknya cucok meong lah, dan terkenal, dan membuat Freddie Mercury serta band Queen ini terkenal di seluruh dunia, dan sering lagu-lagunya ini diputar di Inggris, di Amerika, di Asia, dan negara-negara lain di seluruh dunia guys. Pokoknya salah satu band rock terkenal banget waktu itu adalah si Queen ini gitu. Karena memang nggak bisa dibohongi ya, lagu-lagunya itu yang terkenal itu seperti lagu Somebody to Love itu di album ini menjadi lagu rock yang paling sering diputar di radio ya di seluruh dunia pada waktu itu, pada tahun 1976 76 guys gitu. Jadi memang cucok meong lah si Freddie Mercury ini sama Queen ini bandnya ya, udah terkenal lah di seluruh dunia gitu.
Dan di mana Freddie Mercury ini juga sering berpenampilan nyentrik ya di atas panggung kalau dia konser atau tour keliling dunia atau negara-negara seluruh dunia, dia selalu tampilan nyentrik dan berbeda ya. Karena memang dia alirannya rock ya, jadi ya gayanya rock and roll bebas gitu dan nyentrik ya. So Freddie Mercury ini secara kehidupan pribadinya dia sempat berpacaran dengan perempuan ya yang bernama itu Mary Austin, di mana Mary Austin ini merupakan cinta pertama si Freddie Mercury, dan dia sempat tinggal bareng Mary Austin ini, dan mereka pisah rumah karena dia kasih tahu bahwa si Freddie Mercury ini kasih tahu Mary Austin bahwa dia ini bisexual, dia juga suka dengan laki-laki. Dan memang gaya hidupnya si Freddie Mercury ini cukup bebas ya guys, dia tidak hanya bercinta sama Mary Austin atau perempuan, dia juga bercinta dengan laki-laki guys gitu. Pokoknya bebas lah karena dia bisexual. Dia suka cowok, dia suka cewek juga. Nah akhirnya setelah pisah dari Mary Austin, dia bergonta-ganti pasangan, beberapa kali pacaran, dan yang terakhir itu dia bersama dengan Jim Burton atau pacarnya ya. Itu pacarnya yang menemani dia terakhir sampai dia meninggal. Nah setelah tinggal bersama Jim Burton ini, Freddie ini seorang cat lover seperti gue guys. Dia tuh sangat cinta sama kucing. Dan Freddie Mercury ini juga merilis album lagi ya bersama Queen ya pada tanggal 28 bulan 10 1977. Dia merilis album ke-6-nya lagi guys. Jadi itu tadi itu tadi yang gue sampein sedikit kehidupan pribadinya ya atau pacarannya si Freddie Mercury. Jadi sama Mary Austin, lalu sama Jim Burton sampai dia merilis album ke-6-nya ini. Dan judulnya album ini berjudul News of the World, di mana lagu-lagu seperti We Will Rock You and We Are the Champions ini mengantarkan Queen menjadi salah satu band rock dari Inggris yang paling terkenal lah di seluruh dunia pada masa itu. We Will Rock You ini, We Are the Champions ini sangat-sangat mengglobal guys, dan sering banget diputar di radio-radio di seluruh dunia. Bayangkan, pokoknya cocok meong lah Queen ini sama Freddie Mercury ini udah terkenal di seluruh dunia lah. Pokoknya superstar global lah, karena memang terkenal banget ya album ini guys, lagu-lagu ini gitu. Dan ini album ini terjual juga jutaan kopi ya, seperti album keempat dan juga kelimanya, karena ini album keenam ya. Dan pada tanggal 10 bulan 11 1978, Freddie Mercury dan Queen ini merilis album ketujuhnya guys, yang berjudul Jazz, dimana dia ini memadukan musik rock dan juga jazz ya. Dan lagu seperti Don't Stop Now ini menjadi lagu yang paling sering diputar di seluruh dunia ya. Jadi nggak bisa dipungkiri album ketujuhnya ini juga sukses waktu itu dan mendapatkan respon positif, fansnya sangat banyak di seluruh dunia. Dan Freddie Mercury sering membuat kostum atau penampilannya nyentrik banget di atas panggung ataupun di video klipnya gitu guys. Pokoknya album ini juga terjual jutaan kopi dan mengantarkan Queen sebagai band rock terkenal dan terlaris. Sampai-sampai tuh fansnya banyak banget guys, banyak banget lah fansnya ini di seluruh dunia gitu. Pokoknya cucu meong lah Queen ini ya. Nah habis itu Freddie Mercury dan Queen ini juga sempat merekam album ya, merekam satu lagu bersama David Bowie yang merupakan juga rockstar ya atau penyanyi rock yang terkenal pada waktu itu tahun 1970 sama 80-an. David Bowie, Freddie Mercury dan Queen serta David Bowie ini sempat menciptakan satu lagu bersama, lagu rock ya berjudul Under Pressure. Dan lagu ini sangat-sangat terkenal di seluruh dunia dan mengantarkan David Bowie serta Freddie Mercury dan juga Queen sangat terkenal guys, menjadi superstar dunia di bidang rock ya. Karena David Bowie ini artis rock juga guys, penyanyi rock juga sama seperti Freddie Mercury dan Queen gitu. Dan setelah itu Freddie Mercury dan Queen merilis album ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, 13, 14. Karena Freddie Mercury dan Queen ini kurang lebih merilis 14 album guys sampai tahun 91 ya, dimana Freddie terakhir berkarya bersama Queen karena dia udah meninggal gitu. Dan selama berkarir ini Freddie Mercury juga sempat bersolo karir ya, dan dia sempat mengeluarkan 2 album bersolo karir berjudul Mr. Bad Guy dan juga Barcelona. Tapi album solonya ini kurang meledak ya,
nggak terlalu laku di pasaran guys, karena lagu yang paling terkenalnya itu cuman berasal dari Queen aja gitu. Dan pada tahun 1987 di umur 41 tahun, Freddie ini mengetahui dirinya telah tertular AIDS dan HIV guys. Jadi dia udah menyadari ya bahwa karena pergaulannya yang sangat bebas, bergonta-ganti pasangan, baik itu cewek ataupun cowok, perempuan dan lelaki, dia menyadari dirinya ini terkena AIDS dan HIV guys, atau HIV AIDS ya. Dan tubuhnya ini semakin kurus, dan dia juga kehilangan penglihatannya guys. Nah selama sakit ini Freddie Mercury ini tinggal di London ya, dan dia sempat dirawat atau ditemani Mary Austin ketika dia sakit atau udah mau meninggal ya. Dan juga ditemani oleh partnernya si Jim Burton, partner laki-lakinya ya, karena pasangan terakhirnya itu adalah Jim Burton guys gitu. Dan Freddie ini badannya sangat kurus, dia sering demam, batuk-batuk, sakit-sakit, dan juga dia sempat buta ya gara-gara komplikasi dari bronkopneumonia akibat HIV AIDS-nya gitu guys. Bahkan itu dia kurus banget dan sempat patah ya, tulangnya itu ada sempat yang patah karena saking rapuhnya atau kurusnya. Dan Freddie Mercury juga ini menolak untuk meminum obat HIV-nya ya. Mungkin kalau Freddie meminum obat HIV-nya dia mungkin masih bisa bertahan ya, tapi dia menolak guys untuk meminum obat HIV AIDS-nya. Dan pasangannya si Jim Burton juga ini terkena HIV AIDS juga ya, karena dia kan tertular dari si Freddie Mercury ya. Jadi dia juga terkena HIV AIDS, tapi dia rajin mengkonsumsi obatnya, makanya dia itu hidup lebih lama sedikit dibandingkan si Freddie Mercury. Dan pada tanggal 24 bulan 11 1991 di umur 45 tahun, Freddie Mercury meninggal dunia ya, atau meninggoy akibat bronkopneumonia yang merupakan komplikasi dari HIV AIDS-nya guys gitu. Dan selama berkarir, Freddie Mercury ini merilis 2 album solo dan 14 album bersama bandnya ya Queen, dan menjadikan dia sebagai seorang penyanyi rock atau artis rock yang legendaris sampai saat ini, dan masih dikenang karya-karyanya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya guys, karya Freddie Mercury ini bagus-bagus, lagu-lagunya bagus, suaranya bagus, dia nyentrik, unik. Dan sebagai artis ya, gue sebagai artis atau seniman terinspirasi juga dari Freddie Mercury dari segi artnya ya, seninya ya, atau karyanya gitu guys. So akhirnya Freddie Mercury meninggal di tahun 1991 dan tidak ada lagi karyanya sampai sekarang guys. So kurang lebih seperti itulah cerita dari Freddie Mercury, si artis rock yang cukup bebas hidupnya dan juga rock and roll dan nyentrik, tapi nggak bisa dipungkiri karya-karyanya dan suaranya bagus banget sampai dia jadi legendaris. So nanti gue bakalan cerita lagi tentang artis-artis lain atau cerita lain di Reza Bercerita. Jangan lupa untuk subscribe guys YouTube channel gue Reza Mustafa ini. Oke, see you next Reza Bercerita guys. Bye bye. Jangan lupa subscribe guys.